Marilah bersyukur kepada Tuhan, hai orang-orang percaya, di mana saja kamu berada. Kita semua menyanyi dari nyanyian NKB nomor 10 ayat 1 dan 2 dari kumpulan Malam Gelap dan sisa apa yang berikut. Dari kumpulan Malam Gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk terang-terang-Mu letak, Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan lain, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus ku datanglah. Ayat 2. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia, Yesus ku datanglah, dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh, Yesus ku datanglah. Dengan nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus yang telah bangkit, dan Roh Kudusnya, kami dasari ibadah syukur Paskah dalam damai dan sejahtera. Kasih Allah akan terus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Pertama Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nyanyian NKB nomor 3, Terpujilah Allah, dan sisa apa yang berikut. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, menangkapkan
Baik Bapak Mama yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menuntun kita di malam syukuran menyambut Paskah pada saat ini. Jadi bagian firman Tuhan yang kita akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang selalu menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di malam syukuran Paskah di Rew 8 ini, kami anak-anak-Mu di tempat ini akan membaca sebagian kecil dari firman dan kebenaran-Mu Bapa. Tapi kami percaya biarlah Engkau berfirman kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar firman dan kebenaran-Mu Bapa. Sediakanlah telinga pendengaran kami Bapa, tautkanlah hati batin kami Bapa, agar firman dan kebenaran Engkau-Mu ini menjadi sumber dan obor di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Shalom. Bapak Mama yang
Saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudari, adik-adik, semua yang hadir di tempat ini, yang sangat saya kasihi. Tema pembacaan firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini jelas disediakan oleh gereja. Allah mengasihi kita, karena itu bersukacitalah. Saya ulangi, tema untuk kita dari pembacaan Alkitab untuk kita pada malam hari ini adalah Allah mengasihi kita, karena itu bersukacitalah. Bapak, mama, saudara-saudari, kakak adik, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, terlebih di dalam perjanjian baru di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan tentang karya keselamatan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa memang di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, fokus untuk tentang kelahiran Yesus, karya Yesus Kristus, sengsara Yesus, mati dan bangkit. Fokusnya ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam keempat Injil diberitakan tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, mulai dari kelahiran, karya Yesus, sengsara, mati, dan naik ke surga. Kita semua tahu di dalam fokusnya di keempat Injil ini. Pada malam hari ini kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini, tadi kita baca itu, kita semua dengar tentang kisah kesaksian dari Rasul Petrus. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 ini bercerita tentang kesaksian dari seorang rasul, bahkan murid Tuhan Yesus, yang pernah bersama-sama dengan Yesus, bahkan makan minum bersama. Petrus bersaksi. Petrus bersaksi di tempat yang namanya Yope di Kaisarea. Dan inilah pertama kali Petrus bersaksi di tempat-tempat non Yahudi atau non orang Israel. Non Israel. Kalau secara manusiawi Petrus mungkin takut karena Yesus baru habis sengsara, mati. Tapi Petrus tidak malu untuk bersaksi. Bahkan di dalam kesaksian daripada Rasul Petrus ini, ada seorang perwira yang terkenal di Romawi pada waktu itu, di Italia pada waktu itu, namanya Cornelius, dia bertobat.
Dari kesaksian Petrus pada waktu itu, banyak orang bertobat. Bahkan dalam tulisan bacaan-bacaan itu, 500 orang langsung bertobat pada waktu itu. Bahkan Cornelius yang seorang perwira yang hebat bertobat. Bahkan mendukung niat mulia daripada Petrus untuk memberitakan kesaksian tentang kelahiran karya Yesus, sengsara dan mati sampai naik ke surga. Karena Cornelius tahu bahwa ini tujuan mulia, mendukung Petrus. Ketika saya renungkan, biasanya manusia di dunia terkenal karena beberapa faktor. Yang pertama, umurnya panjang. Metusalak terkenal karena umurnya 969 tahun. Namanya selalu disebut. Yang kedua, seseorang terkenal karena punya ilmu, punya gelar yang banyak. Ada profesor, doktor, baru profesor, doktor, ahli atau ahli, baru belakangnya MSc dan lain-lain. Dia punya gelar terlalu banyak. Ada S2, S3. Dia terkenal. Wih, orang hebat itu. Orang kaya, saya baca di YouTube, Bapak Ernest tahu tuh, di Indonesia disebutkan ada sekitar 20 orang terkaya. Kekayaannya sampai triliun. Namanya disebutkan kekayaannya triliun. Orang olahragawan terkenal. Saya masih kecil, waktu SMP saya sudah dengar Elias Pikal punya nama. Sampai sekarang orang masih tahu Elias Pikal karena dia hebat. Dia panglima perang terhebat. Seorang kalau panglima perang terhebat, orang sebut Napoleon, orang sebut Genghis Khan, karena mereka itu hebat berperang. Dari beberapa unsur ini, Yesus tidak memenuhi beberapa syarat itu. Yesus tidak penuh. Umur panjang, tidak. Alkitab mencatat bahwa Yesus hanya memiliki umur 33 tahun. Yesus memiliki kekayaan, tidak ada. Yesus mengatakan, jangankan bantal untuk anak manusia taruh kepala saya, tidak ada. Bahkan ketika Yesus memberkati roti dan ikan saja, Yesus tidak punya itu. Dia bertanya kepada murid-murid, ada atau tidak. Kalau di sengsara keberapa itu, Yesus tidak memiliki keledai untuk naik, bilang pergi ambil keledai di sana. Yesus tidak punya apa-apa. Jelas, apalagi Alkitab bahkan satu buku pun tidak pernah mencatat bahwa Yesus bersekolah di mana. Tidak ada. Hanya mencatat bahwa ketika umur 12 tahun Yesus sudah bisa berbicara di bait Allah. Yesus panglima perang. Tidak. Sehingga malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Mama semua, kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi bahwa Yesus tidak secara manusiawi tidak memiliki beberapa persyaratan sebagai manusia yang terkenal, tetapi Yesus terkenal sejak 2022 tahun lalu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kenapa kita tidak mau bersaksi seperti Petrus? Kalau Allah sudah mengasihi kita, kita harus bersukacita dan mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Harus bersaksi. Kita tahu di dunia berapa banyak orang yang mengarang lagu tentang Yesus. Berapa banyak pengkhotbah yang berkhotbah tentang Yesus. Yesus memang tidak memiliki apa-apa.
Yesus memang tidak punya apa-apa, tidak punya gelar, tidak berumur panjang. Tetapi Yesus itu ada sejak zaman dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai manusia kita harus bersukacita karena Allah mengasihi kita. Inilah makna Paskah untuk kita. Allah menyambung kembali hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah melalui karya keselamatan dari Yesus Kristus. Apakah malam hari kita masih ragu? Saya mengajak Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak. Janganlah kita ragu menerima Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bukan manusia biasa. Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang menyambung kembali hubungan yang rusak antara kita dengan Tuhan Allah di Taman Eden. Kembali tergantung kepada kita. Apakah kita mau percaya bahwa Yesus Kristus ini adalah juru selamat untuk kita atau tidak? Semua kembali kepada pribadi, lepas pribadi kita masing-masing. Dan akan ada di masa yang akan datang membawa kemenangan untuk saya, untuk bapak mama, untuk adik-adik, untuk saudara-saudari, untuk anak-anak sekalian. Dan kitalah menjadi saksi untuk semua orang. Karena Allah mengasihi kita, kita bersukacita, maka kita harus membawa berita ini kemana-mana. Karena kemenangan Yesus adalah kemenangan untuk kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, urip terus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu harapan amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita menyanyi dari NKB nomor 73 ayat 1. Kasih Tuhan ku lembut
dan sisa apa yang berikut. Kasih Tuhanmu lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita semua menerima berkat Tuhan. Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup. Pulanglah dan kabarkanlah berita sukacita ini, bahwa Yesus telah menang atas kuasa maut. Terimalah berkat-Nya, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua selama-lamanya. Amin.